Kalau mereka membawa 1 kilogram saja, itu sudah dapat upah dalam tanda kutip 25 juta rupiah. Yang ditangani BNN itu tidak pernah kurang dari 10 kilo. Ternyata setelah pandemi COVID ini ada penyebab lain. Penyebabnya apa? Ya itu tadi. Ada di situ stres. Kenapa? Menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Ingin lari dari kenyataan. Iya. Pekerjaan hilang. Hutang banyak. Hutang banyak. Situasi tidak menentu. Frustasi. Timbul depresi. Nggak bisa tidur. Kalau itu sudah disuntik langsung ke darah, sekali saja menggunakan, itu Tergantungan nggak bisa lepas. ya sulit sekali. Hindari narkoba, jangan coba-coba sekecil apapun. Karena begitu Anda tergantung, maka selesailah hidup Anda. Ingat bahwa karir yang Anda bangun itu bukan dari narkoba. Begitu terkena, maka bukan lagi yang senang-senang tadi, air matanya yang makin. Selama masyarakat kita masih menggunakan dengan jumlah yang besar, dengan harga berapapun, sindikat itu dengan senang hati akan supply terus. Yang penting lu bayar, ada duitnya, dan harganya bagus di Indonesia, ya mereka kirim. Masa bodoh lu mau mati kayak ke laut, kayak di penjara, ditembak mati, digantung. Yang penting gue punya duit, dapat duit. Nah, demand-nya banyak itu termasuk kalau lagi situasi pandemi kayak gini. Nah, malah tambah banyak. Malah tambah banyak. Yang kita sita dibandingkan dengan kita tangkap, sita dan tangkap dibandingkan dengan tahun yang lalu. Dari bandara, dari udara ditutup, dikurangi, laut ditutup. Tapi kok masih bisa aja kita di sini? Itulah kerja di sindikat. Tapi ternyata kalau saya pikir-pikir, pandemik narkoba itu sudah lama tidak selesai-selesai. Halo, Jua-Jua. Saya Arman Depari, Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Untuk generasi muda Tanah Karo, persiapkan diri untuk masa depan. Asah kreativitas, bekerja, dan belajar yang cerdas. Jangan lupa, sertakan doa dalam setiap hari-harimu. Kejar prestasi. Ingat 3 hal. 1, hindari narkoba. 2, tolak narkoba. Yang ketiga, kita harus melawan narkoba. 3 hal yang harus kita lakukan. Ingat 3 hal. Hidup 100%, sehat, produktif, dan bahagia. Bujur. Jadi saya ingin sampaikan dulu posisinya seperti apa ganja ini. Kita berbicara masalah ganja. Ganja itu berarti tumbuhan. Nama lainnya kanabis. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ganja itu masuk ke perundang-undangan Indonesia. Itu bukan hanya dibuat di Indonesia dan diteliti di Indonesia, atau maunya orang Indonesia saja. Ada konvensi tahun 1961, yaitu Single Convention on Narcotics. Nah, kita sebagai anggota PBB sudah meratifikasi itu dan secara otomatis diadopsi menjadi undang-undang Indonesia. Ya. Dengan demikian, maka itu berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, pertanyaannya adalah, jadi bagaimana? Kita tahu saat ini ada 2 sumber besar narkoba
yang masuk ke Indonesia, terutama jenis metamfetamin atau sabu. Yang pertama itu berasal dari daerah segitiga emas, yaitu Myanmar, Laos, dan Thailand. Kemudian sumber yang kedua berasal dari Golden Crescent, yaitu antara negara Pakistan, Afghanistan, dan Iran. Beberapa saat belakangan ini, terutama pada saat pandemi COVID, yang paling banyak narkoba diselundupkan dari daerah Golden Crescent. Termasuk beberapa kali penangkapan yang kita lakukan, baik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kita dalam hal ini Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Bakamla waktu itu juga telah menangkap kurang lebih setengah ton narkoba jenis sabu di Pulau Seribu. Kemudian yang sekarang ini pun dari jaringan sindikat maupun barang bukti yang kita temukan itu ada persamaan atau identik dengan penangkapan sebelumnya. Terutama kalau kita lihat dari kemasan barang buktinya, seperti tadi sudah disampaikan, itu memberikan informasi kepada kita bahwa memang jaringan yang sekarang kita tangani ini adalah jaringan yang berasal dari Golden Crescent. Kenapa? Dari barang bukti yang kita temukan, kemasannya itu mempunyai ciri-ciri yang khusus atau ciri-ciri khas. Kalau dari Golden Crescent biasanya dikemas dengan bungkusan berupa teh atau kopi, baik itu warna kuning keemasan, warna hijau muda, hijau tua. Tetapi kalau dari Golden Crescent, Pakistan, Afghanistan, dan Iran, itu kemasannya menggunakan Tupperware. Kemudian bentuk narkobanya sendiri, jika dari Golden Crescent, itu biasanya kristalnya padat, berupa batu. Tapi kalau yang dari Golden Crescent, itu kristalnya pecah, seperti tawas. Yang padat itu yang triangle ya? Ya, Golden Triangle. Nah, itu perbedaan. Oke. Ini kan trennya selalu naik ya, pengungkapan itu. Dari pemberantasan sendiri apa ada program-program khusus apa atau yang lebih mungkin kreatif? Ya, sangat. Jadi program ini tetap kita update. Kembali lagi yang seperti yang saya sampaikan tadi, intinya itu sebenarnya penanggulangan narkoba itu bukan di petugas. Intinya itu di masyarakat sendiri. Walaupun tentu peran petugas tetap ada. Kenapa saya bilang masyarakat? Karena narkoba itu beredar di tengah-tengah masyarakat. Dan penggunanya juga adalah masyarakat. Kenapa ini banyak sekali kita tangkap, tapi masih banyak juga yang masuk. Kenapa? Karena penggunanya tadi, pemakainya, pecandunya, itu masih selalu mencari, membeli dengan harga berapapun. Nah, narkoba ini tanpa ditawarkan, tanpa dijajahkan begitu, itu akan dicari sendiri. Tidak perlu bandarnya harus menjajah-jajakan atau menawar-nawarkan ke orang. Pemakai itu mencari sendiri. Artinya selama permintaan masih banyak dari dalam negeri, maka mereka akan dengan senang hati menyiapkan supply berapapun yang diperlukan. Nah, oleh karena itu pencegahan tadi merupakan Elemen penting. pilar utama. Itu yang sangat berperan. Oleh karena itu kita harus bersama-sama mengajak masyarakat kita, saudara, keluarga kita untuk jangan sama sekali, jangan mencoba-coba, jauhi, hindarkan, dan tolak narkoba.
Danau Toba di areal hotel milik Pandiko Gultom Bupati Samosir, Desa Parbaba, Samosir. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Hidup ini indah, jangan dibikin susah. Sayangi dirimu, jauhilah narkoba. Katakan tidak demi masa depanmu. Hidup bersih, sehat, happy, say no to drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Hey. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Horas, saya Pandiko Timotius Gultom, Bupati Samosir. Hari ini bersama Abang Guru Olowan Sepermata. Samosir bersinar, Samosir bebas narkoba. Horas. Horas. Saya Wakil Bupati Kabupaten Samosir, Mertua Setanggang. Baru dilantik beberapa hari yang lalu dan sudah mulai kita bekerja untuk di kantor Wakil Bupati. Samosir bersatu. Samosir maju. Bersatu. War on drugs, everybody say war